Nah, ini contoh misalnya Anda mau membuat proposal mengenai perlunya sawah terapung. Nah, kenapa kita perlu sawah terapung? Nah, di sini bisa kita analisis dulu dengan analisis SWOT. Ya. Yang pertama misalnya strength atau kelebihannya bahwa eh, sawah di sana itu merupakan mata pencaharian penduduk. Jadi di sana kan mata pencaharian utama penduduk kan. Nah, kemudian strength atau kelebihan lainnya padi Sungai Tabuk terkenal enak. Ya, terkenal enak. Kemudian tiga, karena enak tadi mungkin banyak orang yang membeli padi dari Sungai Tabuk atau mungkin sudah jadi beras gitu ya. Kemudian kelebihan lainnya di sini di Sungai Tabuk ini karena mungkin dari dulu ya orang punya sawah sehingga keuntungan padi itu ya lebih besar daripada keuntungan usaha lainnya. Ya, misalnya menanam jeruk, misalnya memang perlu riset lah juga ya, benar nggak keuntungannya lebih besar ya, dari itu. Nah, dari sini kan Anda bisa lihat kelebihan, mungkin banyak lagi kelebihan yang lain ya, bisa aja Anda tambahi, cuman contoh ya. Sehingga, nah nanti kenapa alasan kita membuat suatu suatu terapung misalnya ya, di sini tadi eh, kita lihat kelebihan-kelebihannya. Kemudian kelemahannya ya, walaupun mata pencaharian tadi penduduk tadi utama di sini, tapi kelemahannya itu yang pertama itu eh, Sungai Tabuk itu berada di lahan rawa pasang surut sehingga ya maksimal mungkin 2 kali setahun bisa bertani, tidak bisa 3 kali, 4 kali atau lebih misalnya. Kenapa? Karena ya tergantung cuaca. Kalau pas pasang tenggelam, nah, panen bisa gagal. Apalagi kemudian jika banjir ya, itu gagal semua bertanam. Nah ini kan weakness kelemahannya ya, kelemahan dari kelebihan tadi ya, kelemahannya seperti itu. Tapi kan faktor internal ini, faktor internal ya. Sedangkan faktor eksternalnya, nah, itu harapannya itu sebenarnya bisa bertani lebih dari 2 kali setahun ya. Kalau bisa kan bisa yang setahun kayak cuma sekali atau 2 kali, bisa kalau bisa lebih ya, misalnya kalau bisa tiap bulan panen. Sebenarnya kan bisa kalau sistem secara teori ya, secara bergiliran tanam tiap bulan mesti bisa panen seperti buah itu kan yang dibikin apa, yang dikondisikan ya kebunnya tiap bulan bisa panen mestinya. Kemudian opportunity harapannya juga tidak mudah gagal karena cuaca. Jadi bagaimana caranya bertanam tapi tidak tergantung dengan kondisi pasang surut tadi. Ya walaupun alam pasang surut atau banjir, nah tanamannya tetap bisa hidup. Nah, itu kan harapannya. Kemudian juga selain itu juga hasil produksinya, hasil panennya lebih banyak. Jadi kalau misal dari sawah dapat satu belek, nah dengan dari sawah biasa misalnya dapat satu belek, dengan sawah terapung misalnya dapat 3 belek. Atau misalnya dari sawah biasa dapat 10 karung misalnya, kemudian dengan sawah terapung bisa dapat 20 atau 30 karung misalnya kan. Harapannya seperti itu kan opportunity itu ya. Nah, ancamannya sebenarnya kalau dari kata menghambat tadi ya, lahan pasang surut tadi, itu kalau gagal bertani, ya sering gagal bertani ataupun bertani cuma dapat setahun sekali, ya jelas itu bisa menghilangkan pekerjaan penduduk. Penduduk lambat laun akan berhenti bertani, mungkin pindah ke usaha lain misalnya. Itu kan suatu threat, ancaman terhadap sawah itu. Ya. Kemudian kalau sering gagal juga, nah itu orang tuh kehilangan kepercayaan untuk padi di Sungai Tabuk. Jangan-jangan orang tidak mau lagi beli. Kenapa? Karena misalnya padinya sering terendam sehingga terlambat menjadi beras, aromanya tidak enak lagi. Nah ini kan juga jadi ancaman. Nah, jadi dari evaluasi ini tadi ya, strength, weakness, opportunity, dan threat ya, atau kelebihan, kekurangan, atau kelemahan, harapan.
ancaman. Nah, di sini nanti timbul solusi. Apa sih solusi kita supaya bagaimana cara sesuatu yang kelemahan itu, weakness itu diatasi ya, sehingga strength itu, opportunity, harapan itu bisa sesuai dengan kelebihan ya. Ya, jadi kan strength ini kan harapannya kita sudah ada kelebihan, kemudian ada harapan bagaimana kelebihan itu bisa terwujud. Nah, tapi juga ada juga kelemahan dari kelebihan itu, bagaimana supaya kelemahan itu dihilangkan lah, dan kemudian bagaimana kalau ancaman itu juga diminimalisir. Nah, sebenarnya banyak ya kalau Anda bicara SWOT itu, kita ke diri kita bisa misalnya kita umpamakan strength, kelebihan. Kelebihan kita misalnya sarjana pendidikan biologi. Nah, kelebihan. Weakness kita misalnya, nah walaupun kita sarjana kelebihan biologi, weakness kita, kita masih kurang mampu menerapkan ilmu biologi. Nah, itu kan kelemahan kita. Opportunity-nya, nah, opportunity harapannya sebenarnya dengan keahlian kita sebagai sarjana biologi, kita bisa menambah nilai, ya, nilai lebih entah bagi diri kita atau bagi orang lain. Ancamannya, nah ancamannya kalau kita tidak bisa mengembangkan kelebihan kita tadi, ancamannya ya kita akan menjadi ya tidak bermanfaat. Nah, itu kan bisa aja Anda umpamakan strength, weakness, opportunity trade. Nah, itu silahkan Anda coba men-swap dulu apa yang mau Anda rencanakan. Nah, dalam proposal itu nanti Anda swap dulu. Misalnya mau bikin apa, nah itu kelebihannya apa, weakness-nya apa, opportunity-nya apa, trade apa, nah itu. Jangan ya, harapannya sih itu ada solusi ya, itu dari evaluasi itu ada solusi untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik lah. Oke. Okay.